sekalian hadis tentang Uwais Al-Qarni, di mana Nabi SAW menyuruh Abu Bakar, menyuruh Umar dan Ali untuk memohon ampun kepada Allah melalui dia karena kesolehannya. Maka bagaimana Nabi SAW mendudukkan seseorang dari umatnya yang belum bertemu dengan beliau, hanya beriman kepada risalah beliau di zaman beliau tapi tidak sempat melihat. Maka Nabi SAW berkata kepada Umar dan Ali, hai Umar dan Ali, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni dari suku Qarn di Yaman, maka mohonlah kepada dia agar beristighfar kepada Allah untuk kalian berdua. Ini bukan sahabat biasa. Umar sama Ali dua-dua dapat jaminan surga, mertua sama anak mantu Nabi. Ini luar biasa. Sengaja Nabi sebutkan kalimat ini supaya memotivasi semua yang lainnya. Muslimin. Umar bin Khattab dari zaman itu setiap musim haji ketemu sama orang gitu. Tentu Nabi SAW sebutkan cirinya, orangnya berkulit ya, sedang, tidak putih, tidak juga gelap kulitnya, tapi di tubuhnya pernah kena penyakit kulit dan tertinggal besar seperti koin dirham, di pundaknya berwarna putih, belang. Ya. Kemudian dia punya seorang ibu yang tua sekali, dia berbakti padanya. Carilah dia. Umar setiap musim haji tanya orang-orang Yaman, ada nggak Uwais? Ada nggak Uwais? Nggak ada. Nggak ada nama Uwais, kita nggak kenal nih. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai Nabi SAW meninggal, sampai Abu Bakar meninggal, sampai Umar bin Khattab pun berkuasa 10 tahun. Setiap tahun dia bertanya. Di tahun terakhir, tahun 23, di tahun Umar bin Khattab meninggal dunia, di musim haji, baru dia dapat. Dia tanya orang-orang Yaman, mereka bilang, hai Amir Mu'minin, setiap tahun Anda bertanya masalah Uwais, kami nggak kenal. Kalau ada satu orang dari jemaah haji Yaman mengatakan, saya kenal wahai Amir Mu'minin, ada orang namanya Uwais, seorang pengembala kambing jauh di padang pasir, jauh di Yaman, tapi saya tahu dia tahun ini haji. Umar langsung tersenyum, mana orang ini? Kalaupun betul dia pergi haji, maka dia akan tiba di hari ini dan hari itu, maksudnya sebentar lagi tiba. Kalau Anda mau, biasanya penduduk Yaman datang dari arah sana. Umar setiap hari nunggu di situ. Sampai akhirnya melihat ada orang mengembala kambing, bajunya lusuh, rambutnya biasa sekali, sambil jalan. Lalu Umar tanya, apa kau kenal Uwais? Orang itu tanya, kenapa Anda tanya Uwais? Ya saya ingin bertemu dengan Uwais dari suku Qarn, dari Yaman. Dia bilang, saya Uwais. Nama saya Uwais. Umar tanya, apa kau pernah kena penyakit kulit dan kau minta doa sama Allah, Allah sembuhkan? Ada sisa seperti goyang dirham saja. Dia bilang, iya. Bisa saya lihat pundakmu? Dibuka pundaknya, ada benar tanda itu. Apa kau punya seorang ibu yang tua? Iya. Kau bakti padanya? Dia bilang, iya. Kalau gitu istighfar kepada Allah untuk saya. Waktu itu Uwais, ada 2 riwayat. Yang pertama menjelaskan kalau Uwais sudah mengenal Umar. Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, saya beristighfar untuk Anda. Kata Umar, iya, karena Rasulullah yang suruh. Riwayat yang lain, Uwais tidak mengenal, belum mengenal Umar. Lalu dia tanya, Anda ini siapa? Kata Umar, saya Umar bin Khattab. Kaget Uwais, masyhur namanya, khalifah, sahabat Rasulullah. Apakah saya beristighfar kepada Allah untuk Anda? Kata Umar, iya, karena Rasulullah SAW yang suruh ini. Disebut nama saya, disebut nama kamu. Baik, dia istighfar kepada Allah. Uwais mengistighfar untuk Umar kepada Allah. Ya Allah, ampunilah Umar, ampunilah keluarganya dan seterusnya. Selesai, Umar bin Khattab buru-buru lari, cari mertuanya dia. Mertuanya Umar, Ali. Karena akhir hidupnya Umar bin Khattab menikah dengan Ummu Kalsum, anaknya Ali bin Abi Thalib. Kamu Ali, hai Ali, Uwais ada, buruan temuin gitu. Ali lari-lari diantar sama Umar sampai tiba di sana, masih ada Uwais dengan gembalaannya. Hai Uwais, istighfar untuk Allah kepada saya. Kata Uwais, siapa Anda ini? Saya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ini luar biasa, ini tadi Umar, ini Ali lagi. Kaget dia, sahabat Nabi yang mulia. Kenapa? Rasulullah yang suruh. Lalu kata Umar, betul wahai Uwais, dua-dua kami ini disebutin namanya. Hai Umar, hai Ali, kalau ketemu dengan Uwais cirinya seperti ini, beristighfar kepada Allah. Rasulullah yang sebutin, iya. Baik, ya Allah ampunilah Ali, keluarganya, seterusnya. Selesai. Rupanya keduanya ini nggak bisa sabar, nyebarin ke muslimin. Kami sudah bertemu dengan Uwais. Seluruh orang musim haji cari Uwais. Cari. Keliling-keliling nggak ada yang ketemuin. Nggak ada yang temuin. Sudah nggak ada Uwais. Satu tempat haji dicari nggak ada. Sama gembalaannya semua nggak ada. Disebutkan di sebuah riwayat, sebuah asar yang menyebutkan tentang kisahnya, beberapa tahun kemudian, sekitar 5-6 tahun kemudian, ada orang yang melihat Uwais Al-Qarni di Irak.
Jadi di musim haji itu dia tidak ada. Dia udah pulang, dia udah lari, dia tahu ada masalah nih. Dia pulang gitu. Maka dicari di Yaman pun, orang cari di Yaman ini jemaah haji pulang cari Uwais semuanya. Enggak ada. Udah ada, hilang. 5-6 tahun kemudian ada orang mengatakan, saya bertemu dengan Uwais dengan cirinya di Irak. Dia sedang memungut makanan dari sampah muslimin. Orangnya miskin. Kemudian dia bersihkan makanan tersebut dan hampir setiap hari setelah dia bersihkan, dia tata makanan tersebut, kemudian dia membagi antara dia dengan orang-orang miskin yang lainnya. Dia bersihkan, kemudian dia bagi, kemudian dia keringkan kepada orang-orang itu. Makanya teman-teman sekalian, keluar sebuah istilah, Uwais adalah hamba Allah yang tidak dikenal di dunia tapi dikenal di langit, tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Maka jadilah kalian semua, ya, kata orang yang mengingatkan ini, orang-orang atau hamba Allah yang dikenal di langit dan bukan dikenal di dunia. Kalau orang bisa menggabungkan dua-duanya, alhamdulillah. Tapi yang paling penting bagaimana menjaga hubungannya dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, dan kisahnya cukup banyak teman-teman sekalian. Kalau kembali di YouTube ada ceramah saya tentang para tabi'in, kisah para sahabat yang luar biasa bagaimana kedekatan mereka kepada Sang Pencipta Allah. Maka itulah kata kunci untuk menjadi waliullah, dan memuji mereka, membaca kisah mereka, mendekatkan diri dengan mereka, loyal dengan mereka adalah sebuah ibadah yang sangat dianjurkan. Sebaliknya kalau menyakiti mereka maka akan mengundang murkanya Sang Pencipta Allah.